Halah bestinya kata Ani. Besti, jadwal sidang yang telah dibeberkan oleh kubu Nikita dan Reza Gladys yaitu 24 Juni mendatang di PN Selatan memang makin jadi sorotan. Kedua kubu yang mengaku sama-sama siap juga terlihat sama-sama yakin kebenaran dari kliennya masing-masing. Besti, jika baru-baru ini kubu Reza Gladys menegaskan menolak damai dengan pihak Nikita lantaran dianggap tidak ada itikat baik karena diduga melaporkan produknya dari dugaan 4 korbannya dengan dugaan tindakan melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Namun di sisi lain, Fahmi Bahmid dalam unggahan video yang beredar di sosial media justru diduga membeberkan kalau ternyata pihak Reza Gladys yang minta damai karena pusing cenah digugat 100 miliar Besti. Waduh duduh, bener nggak ya? Tidak ada perdamaian. Abang sendiri Siapa yang mau damai? Wah, terlalu luar biasa dia framingnya. Nggak usah lah aneh-aneh. Yang mau minta damai itu tidak ada. Kalau mau minta damai kita tidak menggugat dan tidak akan lapor polisi. Itu yang harus dipahami. Yang menggugat itu kami. Kalau yang menggugat kami, harusnya itu pertanyaannya kepada kami. Nggak ada. Kan yang awal-awal yang ingin damai kan dia. Kan bingung dengan digugat 100 miliar. Kecil lah 100 miliar, masa bingung? Digugat 100 miliar langkah atut sudah. Kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang, ya, tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap. Pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu dilaksanakan, jangan menggugat gitu. Tapi kalau dia menggugat, wajib datangkan hari ini, ya. Jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya. Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya, karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang, bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya, kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi... Jadi logika gini Pak, orang datang di kantor polisi itu tidak mungkin dalam rangka kondangan, acara hajatan atau lagi acara baca-baca doa. Di kantor polisi itu datang pasti kalau dia tidak lapor polisi, dia yang dimintain keterangan. Ya tanya sama dia datang lagi acara apa, kan gitu aja. Bukan saya yang diperiksa. Terkait laporan Bang Fahmi. Ya itu kan saya sudah laporkan. Korbannya 4 orang dan orangnya sekarang saya rahasiakan. Saya nggak butuh Anda. Yang diwajibkan datang itu bukan pengacara. Ngapain pengacara yang sibuk datang terus? Yang diwajibkan datang itu adalah tergugat prinsipal dan penggugat prinsipal. Karena Nikita tidak bisa, maka saya minta waktu tanggal 24 hari Selasa. Karena tanggal 24 Nikita Mirzani itu akan diperiksa sebagai terdakwa, sehingga dia akan hadir di pengadilan. Namun dari pihak tergugat tidak bisa karena dia akan diperiksa oleh penyelidik pada Indak Ditreskrimsus terkait dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan korbannya adalah 4 konsumen. Sehingga dia minta waktu. Disepakatilah oleh majelis hakim pada tanggal 1 Juli 2024 diwajibkan hadir. Karena kalau diwajibkan hadir itu harus hadir, kalau tidak nanti ada kalimat hasil mediasinya dinyatakan seseorang tidak mempunyai etikat baik dan itu akan berpengaruh dalam proses hukum. Makanya kami meminta Nikita itu didatangkan dengan cara tanggal pas hari sidang pidananya seperti itu. Jadi kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang, nanti diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita dijeblosin di Indak.
nggak tahu media siapa jadinya kalau begitu ya. Jadi kita masih ke Indak, harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting ya. Katanya nanti kalau nggak datang ditangkap, ya kan, katanya ditangkap. Tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta dimundurkan lagi tanggalnya. Dengan pasti kami nyatakan, klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Disuruh mengajukan proposal perdamaian, Bang. Ya, jadi begini, proposal itu kan sebenarnya diatur dalam ketentuan mekanisme hukum. Nah, misalkan ya dalam perma ya, misalkan nih saya kreditur, kalian debitur, lalu kemudian biasanya kawan-kawan yang wan prestasi itu adalah debitur, lalu kemudian saya kreditur menggugat kalian. Nah, lalu akhirnya ada di situ proposal untuk menyelesaikan hutang piutang, begitu loh. Nah, jadi ya kalau kami merasa memang dianggap penggugat melakukan wan prestasi, utang apa yang kami miliki, berapa, di mana kami berutang, uang kami yang diperas, kok sekarang kami bilang berutang. Ini kan aneh jadinya, begitu loh. Seperti itu ya. Nah, Belsti, bicara perihal pemerasan, kubu Nikita melalui Fahmi Bahmid gak cuma kembali menegaskan kalau tidak ada pemerasan, tapi juga seraya mengingatkan bisa membuat malu kubu lawan kalau ia terus dipancing untuk membahas perihal pemerasan itu. Sementara di sisi lain, Julianus tetap merasa bahwa dugaan tindakan pemerasan tersebut memang ada. Ditambah adanya tekanan, meskipun saat sidang wan prestasi kemarin, hakim mediator disebut sempat membahas kalau perjanjian lisan juga bisa. Gak selalu tulisan, Besti. Nah, gimana ini maksudnya ya? Dan gimana tanggapan Fahmi selaku kubu penggugat? Tersangka malah mengklaimnya adalah sebuah pemerasan, Bang. Enggak, pemerasan itu tidak ada. Dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Saya sudah berani nyatakan tidak ada pemerasan. Jadi jangan ditanya terus. Malu nanti kalau saya jelaskan. Kalau saya sudah berani nyatakan tidak pernah ada pemerasan, ya sudah, itu yang sebenarnya terjadi. Kebenarannya secara hukum tanggal 24. Nanti dengarkan ada apa. Ada pemerasan dari awal dari persoalan ini, justru yang ada itu adalah sebuah kesepakatan di mana ada seseorang ingin memberikan sesuatu, dibilang 5 miliar ditawar 4 miliar dan dibagi 2 kali dengan cara pembayaran 4 miliar, 2 miliar dan 2 miliar. Dan itu dalam rentang waktu 1 tahun, November ke November, itu yang saya sampaikan. Dan kami menganggap bahwa dalam proses belum terlaksananya perjanjian tiba-tiba diputuskan dengan cara melaporkan ke kantor polisi. Hakim mediator ada menyatakan bahwa perjanjian itu tidak harus tulisan, bisa lisan. Yang kedua saya sampaikan, kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan. Seperti kami sampaikan. Nah, itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan seperti itu. Dalam bentuk WA atau telepon? Berbentuk WA ya, seperti itu. Nah, sementara itu Besti, di sisi lain, Besti, kalau sebelumnya kubu Reza Gladys diduga merasa heran lantaran pelaporan yang dilayangkan kepada kliennya atas dugaan korban produk RG yang diduga melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Konsumen, lantaran menurutnya rentan waktu pembelian produk dan laporan diduga dianggap jauh dari waktu pelaporan yang dilakukan. Ditanggapi menohok nih sama Fahmi dengan menyindir bukti lantaran disebut Fahmi ini masalah hukum bukan soal dongeng. Duh, panas ya Besti.
Lalu, bagaimana nih praktisi hukum melihat laporan yang dilayangkan Fahmi sebagai yang dikuasakan oleh diduga korban produk Reza Gladys? Apalagi disampaikan Fahmi perihal laporan korban hanya awal, karena bisa saja ada korban lainnya. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Korbannya 4 orang dan orangnya sekarang saya rahasiakan. Katanya itu produk 2023 Bang, baru ada efeknya Bang akhir-akhir ini. Seperti Saya nggak tahu lah mau efek mau apa, yang jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada aturannya. Yang jelas kalau itu produk nggak bener, ya kan berarti dia sudah ngomong mau produk tahun 2023, mau produk tahun berapa, itu adalah produk dia. Semua orang pasti akan membela diri, tapi membela diri itu membela pada yang sebenarnya. Karena yang saya laporkan kan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan hanya Undang-Undang Kesehatan. Korbannya 4 orang, korbannya sudah diperiksa, sudah menyerahkan bukti, sudah menyerahkan skincare, sudah menyerahkan bukti pembelian, sudah jelaskan bagaimana saat itu live untuk jualan, udah lengkap. Dia tahu nggak kapan belinya? kabarnya tahun 2021. Dari mana dia tahu tahun 2021? Kabarnya 2023. Dari mana dia tahu? Dari statement Bang Julianus. Enggak tahu dari mana kan? Itu tahu dari mana belinya? Dia punya bukti pembelian tidak? Yang tahu bukti tahun berapa itu saya. Yang tahu belinya kapan itu korban. Udah. Dia pernah suruh lihatin mana bukti pembeliannya tahun berapa. Jadi jangan ngomong tahun 2021, mungkin tahun 1945. Tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembeliannya bahwa orang beli, ini loh si A beli tahun ini buktinya. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti dia tidak tahu. Oh saya yang tahu kok, diserahin buktinya di hadapan saya. Orang ini mereka menilai bahwa kamu seperti mencari-cari kesalahan. Nggak ada, bukan saya kok yang jadi korban. Emang saya pakai skincare? Itu mana sih kok bingung kepada saya? Itu korban yang lapor, yang korban itu 4 orang. Ini kan sudah empat konsumen melaporkan tentang masalah Reza Gladys tanpa dikasih tahu. BPOM proaktif langsung mengadakan lidik karena dia punya kewenangan. Dia punya kewenangan untuk memeriksa dan menghentikan, ya, kemudian menyegel dari produk itu. BPOM punya kewenangan loh. Lah kewenangan ini pergunakan dong. Jangan hanya menerima stiker ya untuk izin edar ya, karena didaftarkan secara online. Nah, saat sekarang saya akan bunyi, padahal dulu saya udah pernah bunyi tuh. Kemana BPOM nih? Tapi anteng-anteng aja. Nah sekarang bunyi dong, dengan hasil kayak gini bunyi, supaya juga konsumen tidak dirugikan, pemproduk yang benar juga tidak dirugikan. Bunyi, oh produknya ini dilidik apa ini? Kami sudah lakukan lidik. Ternyata hasilnya benar. Ternyata hasilnya bermasalah. Bunyikan gitu loh. Gandeng itu pihak-pihak yang berkaitan. Baru hukum itu berjalan. Jadi sehingga kalau dia benar, pasti akan dikatakan benar. Kalau salah, segera ambil langkah tindak lanjut. Disegel dan pidanakan. Sita. Banyak kali kalau yang kayaknya sih banyak nantinya, tapi kalau ini anggaplah sebagai awal. Tapi kalau ini misalnya dalam berproses, bisa jadi yang lainnya pada turun semua untuk membuat laporan. Itu bisa terjadi, apa saja bisa terjadi di saat seseorang udah mulai marah. Kan mereka itu konsumen. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Saya tidak tahu, tapi kan konsumen punya hak. Anda membeli berarti Anda konsumen. Hanya semua sudah diperiksa. Terakhir yang diperiksa itu adalah orang yang dilaporkan. Ya buktikan saja. Benar enggak dia live TikTokan atau apa, dan saya nggak paham. Ya itu kan buktinya ada tuh, bukti pembeliannya ada. Kan nggak perlu saya jelaskan. Di saat seseorang membantah itu harusnya dengan data. Oh ini belinya tahun sekian, ini buktinya. Tunjukkan ke wartawan, kalau perlu di kameranya tuh bukti gini. Wah itu keren itu. Tapi kalau cuma bicara saja, berarti kasihan teman-teman wartawan.
Anda dikasih informasi yang tidak dapat Anda buktikan. Karena ini persoalan hukum, bukan persoalan yang lagi dongeng dalam sebuah cerita. Sementara itu, Besti, untuk sidang pidana Nikita yang akhirnya akan digelar pada 24 Juni 2025 mendatang, kayaknya udah bener-bener ditunggu banget sama kubu wanita Amazon. Gak cuma Fahmi Bamit yang menyatakan kesiapannya, namun Nikita Mirzani dalam akun TikToknya juga terlihat mengunggah sebuah video berisi ia dan Mail dengan caption kalau ia dan Mail akan hadir di persidangan yang akan digelar di 24 Juni tersebut. Lalu, kalau pidana udah siap hadir, bagaimana ya dengan kubu Reza Gladys? Dan apakah Niki yang bisa hadir di sidang pidana juga akan bisa hadir di sidang perdatawan prestasi tanggal 1 Juli untuk agenda mediasi dengan Reza Gladys? Dan apa setelah sama-sama 3 kali tak hadir dalam sidang Wan Prestasi, apakah Reza Gladys juga akan hadir di tanggal 1 Juli nanti? Dan gimana ya praktisi hukum melihat sidang pidana Niki dan Reza Gladys? Benarkah pasal TPPU akan sangat memberatkan Nikita? Dan nanti tanggal 24 akan terungkap secara tegas. Kita lihat nanti jaksa itu membacakan apa. Ya, dakwaan itu, apa yang dibacakan dalam dakwaan itulah nanti kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang selama ini berkembang dan berita semuanya itu adalah berita hoax. Ya, jadi yang benar itu adalah besok tanggal 24. Apakah memang ada pemerasan atau tidak, tanggal 24 akan bunyi. Karena banyak hal-hal, jadi saya nggak perlu sampaikan sekarang. Karena nanti setelah itu dibacakan, itu berarti sah. Nah, begitu sah, saya punya hak untuk menjawab itu. Punya hak untuk menanggapi pada tanggal 24 karena sudah dibacakan. Kalau sekarang saya menanggapi, takutnya ada perubahan, takutnya tidak sama dengan yang saya terima. Itu penyebabnya TPPU-nya. Jadi supaya mungkin tanya TPPU-nya di mana? Uang yang diperas 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Karena dia dua-duanya kena pasal, pemerasan TPPU kena pasal, makanya uangnya disita. Ya, jadi uangnya disita. Jadi jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasal dua-duanya. Jadi bukan dikasih ke Mail sama ke NM, enggak. Transfernya ke itu Bang. Transfernya itu ada dibuat transfer not Nikita kepada PT Bumi Wasesa. Ya, nah, itu jelas ya. Mungkin penyidik menduga bahwa disitulah terjadinya TPPU, ya. Berarti tanggal 1 Dr. RG-nya juga akan hadir ya Bang pada tanggal 1 Juli mendatang untuk mediasi sendiri. Begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sama yang dikerjakan ke developer, ya, menjadi TPPU kena pasal sehingga uangnya disita. Itu konteksnya sudah masuk tanggal 24 besok. Itu sebabnya Dr. Reja tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang, ya, tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap. Pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu laksanakan, jangan menggugat gitu. Dua, tambah lagi pidana khususnya TPPU, berarti 5 pasal tuh. 5 pasal yang terberat TPPU-nya. Jadi
tinggal pinter-pinternya aja nanti pengacara Niki itu untuk mengatur pembelaannya buat Niki, karena satu aja menyebarluaskan berita bohong, ya itu aja udah lumayan tuh Undang-Undang ITE itu 45 ayat 1, terus pasal 27-nya, terus pemerasannya, terus TPPU-nya. Siap-siap lah, memang turut prihatin juga. Mudah-mudahan, nah ini yang saya apresiasi dulu buat penyidik nih. Penyidik luar biasa bisa dapat alat buktinya semua, saksinya, ya. Kita lihat juga penerapan pasalnya nih jeli bener nih penyidik nih. Jadi saya juga melihatnya kayaknya nih pantesan lama sekali nih gitu loh. Penahanan kan cukup lama tuh waktu di penyidikan, ya nggak? Sempat perpanjangan sampai mau habis langsung. Berarti tanggal 1 Juli. Nah di situ nanti akan dipertemukan dan saya akan meminta waktu supaya Nikita bisa hadir lebih pagi supaya bisa bertemu dengan mereka. Karena yang penting untuk bertemu dan dipertemukan itu adalah Ismail Marzuki dengan tergugat 1. Karena mereka yang berkomunikasi, mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang berbicara angka 5 miliar, mereka yang berbicara ditawar 4 miliar, mereka juga yang menawar lagi dibagi 2 pembayarannya 2 miliar dan 2 miliar. Itulah yang namanya kesepakatan. Nah Besti, gak lama lagi tanggal 24 Juni, sidang pidana Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang terus menjadi sorotan akan digelar. Jika di sidang One Prestasi keduanya belum bisa bertemu hingga 19 Juni kemarin, apakah Nikita dan RG akan benar-benar bisa bertemu tanggal 24 Juni di sidang pidana? Atau akan hanya satu pihak aja nih yang bakal hadir? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.